Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, saya akan membuat simulasi rangkaian pneumatik. Jadi nanti di sini ada kasus yang akan kita selesaikan, yaitu ini dia bentuk kasus yang kita selesaikan. Jadi kerjanya itu ketika benda didorong ke dalam mesin, benda ini maksudnya dari tempat penyimpanan dengan mempergunakan silinder kerja tunggal. Ini adalah silinder. Tolak silinder keluar apabila tombol ditekan dan kembali ke posisi semula apabila tombol dilepas. Jadi kita akan membuat suatu rangkaian pneumatik yang mana dia ini akan berfungsi mengeluarkan benda ini daripada tumpukan ini. Dia akan mengeluarkannya secara terus-menerus. Jadi kita akan buat rangkaiannya. Jadi dia akan mengeluarkan. Setelah dikeluarkan, dia akan kembali ke posisi semula di sini. Kemudian dia akan mendorong lagi tumpukan yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Cuma di sini kita akan buat silinder ini bekerja secara otomatis. Artinya apa? Bahwa nanti dia itu akan kita hanya perlu menekan tombol start. Setelah itu dia akan bekerja otomatis. Jadi kita tidak perlu lagi mengontornya secara manual, tapi dia sudah secara otomatis. Kemudian untuk simulasinya kita gunakan aplikasi Festo Fluid Sim ya. Di sini saya menggunakan aplikasi Festo Fluid Sim. Jadi langsung saja kita buat rangkaiannya. Kita Ctrl N saja untuk membuat lembaran baru, lembaran kerja baru kita. Kemudian untuk komponen-komponen atau rangkaiannya itu kita perlu komponen-komponen untuk membuatnya. Di sini komponen pertama itu kompresor. Jadi kompresor ini nanti akan berfungsi sebagai sumber energi atau sumbernya. Kemudian ada air service unit. Jadi fungsi air service unit ini yaitu untuk di sini ada filter ya, menyaring nanti udara yang masuk. Kemudian ada regulator yang untuk menentukan besar kecilnya nanti udara yang masuk. Kemudian ada lubrikator sebagai lapisan pelumasnya nanti. Jadi kompresor dan air service unit ini adalah komponen sumber ya, sumber energi. Kemudian komponen berikutnya itu ada katup kontrol. Jadi nanti katup kontrol ini akan berfungsi sebagai elemen input dan juga elemen proses. Jadi sini ada, ini adalah katup 2/2. Kemudian ini katup 3/2, kemudian ini katup 5/2. Jadi nanti katup 2/2 ini yang akan berfungsi sebagai elemen input, sedangkan katup 3/2 ini yang akan berfungsi sebagai elemen proses, dan 5/2 ini yang akan berfungsi sebagai kontrol akhirnya nanti. Ini adalah elemen input dan elemen prosesnya nanti. Kemudian di sini ada satu komponen yang saya kembangkan yaitu bernama one way flow control. Jadi fungsi one way flow control ini yaitu sebagai pengatur kecepatan nanti silindernya akan bekerja. Jadi one way flow control ini akan mengatur nanti silindernya itu kecepatan silinder maju mundurnya nanti. Jadi kita akan tambahkan di rangkaian. Kemudian rangkaian terakhir yaitu aktuatornya, komponen aktuator yaitu silinder. Di sini ada disebut sebagai single acting cylinder dan juga ada double acting cylinder. Jadi nanti yang akan kita gunakan yaitu double acting ya. Kita gunakan double actingnya saja nanti. Jadi adalah komponennya, komponen dasar. Jadi ada sumber energi, kemudian ada elemen input dan prosesnya, kemudian ada aktuatornya nanti. Oke, kita langsung saja. Pertama kita berikan kompresor ya. Jadi ini adalah kompresornya. Kita langsung drag saja ke dalam lembar kerja. Kemudian kita tambah air service unit ini. Saya jelaskan tadi yang fungsinya untuk memberikan kualitas udara yang bagus kepada rangkaian pneumatik kita nanti. Kemudian kita berikan katup 2/2. Ini katup 2/2.
Kemudian katup 3/2 nanti sebagai elemen pemrosesan kita nanti. Kemudian katup 5/2. Jadi fungsinya nanti ini sebagai kontrol akhir. Kemudian kita tambahkan silinder ya. Di sini saya gunakan ini double acting silinder. Kita langsung drag. Nah, seperti ini. Kemudian rangkaian atau komponen yang terakhir yaitu one way flow control. Jadi kita buka saja di library, kemudian FreeSync versi 2. Dan kita cari one way flow-nya. Kita cari dulu. Ini dia. Jadi ini adalah one way flow control valve-nya yang kita gunakan nanti untuk mengontrol cepat lambatnya silinder ini akan bekerja. Nah, seperti ini. Jadi kita susun dulu. Ya, jadi seperti ini bentuk rangkaiannya. Jadi sekarang kita tinggal menghubungkan masing-masing nanti. Ya, kita hubungkan dari kompresornya, kita hubungkan ke air switch. Kemudian dari air service-nya kita hubungkan ke katup 2/2 nya. Kemudian katup 2/2 ini kita hubungkan ke bagian tengah dari katup 5/2 nya. Kita hubungkan di bagian sininya, bagian sini. Kemudian katup 3/2 nya untuk nomor satunya kita hubungkan ke nomor 2 dari katup 2/2, dan juga untuk katup 3/2 satunya lainnya. Nah, kita hubungkan seperti ini. Kemudian untuk katup 2 dari 2/2 ini nanti kita hubungkan ke sini. Jadi kita rubah dulu, kita langsung klik 2 kali. Kemudian kita rubah, karena di sini kita akan mengontrolnya secara otomatis. Jadi kita gunakan pneumatically atau electrically. Kita pilih yang ini. Jadi kita pilih untuk kedua sisinya, baik left actuation maupun right actuation. Nah, kemudian kita hubungkan seperti ini. Nah, kemudian kita hubungkan katup 5/2 nya ke one way flow control. Kemudian one way flow controlnya kita hubungkan ke silinder seperti ini. Nah, jadi ini bentuknya. Untuk pertama-tama kita rubah dulu setelan untuk katupnya, katup 3/2 nya. Di sini kita akan menggunakan mechanical untuk mengontrolnya. Jadi kita pilih yang roller saja. Kita pilih roller. Kemudian untuk right actuation-nya atau sisi kanannya itu kita pilih spring return atau di ini per pengembali, atau nanti dia akan kembali secara otomatis nantinya. Jadi spring return atau per pengembalinya. Begitupun dengan katup 3/2 yang satunya. Kita pilih mechanical, kemudian kita pilih roller, dan untuk right extension-nya kita pilih spring return. Nah, seperti ini. Kemudian untuk katup 2/2 nya nanti sebagai elemen inputnya, kita untuk live activation-nya kita gunakan manual saja. Jadi kita akan gunakan yang ini, terus button detain-nya kita pilih yang ini. Kemudian untuk right activation-nya kita pilih spring return atau per pengembalinya. Nah, seperti ini. Jadi untuk rangkaian dasarnya seperti ini. Jadi ini merupakan kompresor dan air service unitnya sebagai sumbernya. Kemudian ini katup 2/2 nya, dimana ada tombol input di sini ya, tombol detain. Jadi fungsinya nanti ini sebagai elemen input.
Kemudian di sini ada katup 2/2 sebagai elemen pemprosesannya nanti. Kemudian di sini ada katup 5/2 sebagai kontrol akhirnya, yang mana katup 5/2 ini akan terkontrol secara otomatis nantinya. Kemudian di sini ada one way flow control, dan di sini adalah actuatingnya atau komponen aktuatornya, yaitu silinder, double acting cylinder. Nah, seperti ini. Kemudian kita rubah dulu one way flow controlnya. Kita klik 2 saja. Jadi kita setel menjadi terserah masing-masing dari kita. Di sini saya gunakan 50. Jadi nanti kecepatannya ini akan berkurang sekitar 50%. Kemudian untuk yang keduanya saya ganti menjadi 40. Jadi nanti majunya silinder ini akan lebih cepat ya, lebih cepat daripada nanti mundurnya silinder ini. Jadi ini kedua one way flow control ini akan berfungsi untuk mengatur kecepatan dari pistonnya nanti untuk bergerak. Jadi seperti ini rangkaian dasarnya. Kemudian kita lanjut. Sekarang kita tinggal simulasikan. Jadi tinggal kita simulasikan saja. Tunggu. Kita beri nama untuk rollernya dulu. Kita beri nama. Kita beri R1 sebagai roller 1. Kemudian R2-nya kita beri nama R2, roller 2. Nah, seperti ini. Kemudian kita klik 2 kali silindernya, kita edit dulu, kita atur edit labels. Nah, di sini kita ketik R1 ya. R1, kemudian kita klik posisinya itu 0. Jadi nanti fungsinya ini R1 ini akan aktif saat posisi pistonnya itu dalam kondisi normal atau seperti ini. Kemudian R2-nya kita beri saja posisinya itu 100. Jadi nanti saat pistonnya ini berada di sebelah sini atau berada di kondisi full, maka R2-nya yang akan aktif. Jadi begitu nanti seterusnya. Kita oke saja. Nah, seperti ini. Jadi langsung kita simulasikan saja. Nanti kita langsung simulasikan, yaitu di sini. Kita langsung start atau F9, kita start langsung saja. Maaf. Ya. Jadi kita sebelum melakukan simulasinya, kita perlu dulu memberikan koneksi ya untuk katup pembuangannya. Jadi kita klik saja katup pembuangannya. Kemudian kita pilih terminator dan kita pilih yang ini, yang kedua dari bawah. Jadi semuanya ya. Ini juga untuk katup 5/2. Kemudian katup 3/2 juga nanti. Jadi ini akan berfungsi sebagai katup pembuangannya. Nah, yuk kita langsung saja simulasikan. Nah, oke. Sekarang sudah simulasi, jadi kita tinggal tekan tombol startnya. Kita tekan tombol startnya. Nah, dia akan bergerak. Nah, dia akan secara otomatis kembali. Nah, seperti ini. Jadi untuk mengatur kecepatan pistonnya ini bergerak, jadi kita tinggal mengatur di sini saja, di one way flow controlnya. Kita atur kecepatannya, kita mau seperti apa. Nah, seperti ini. Jadi saya jelaskan dulu secara singkat langkah kerjaannya ya. Nah, pertama kita tekan tombol start. Maka udara dari kompresor akan masuk ke katup 3/2 yang sebelah sini, sebelah R1-nya. Nah, setelah R1-nya ini masuk udara, dia ini akan memberikan sinyal kepada katup 5/2 di sisi kirinya. Dia akan memberikan sebuah sinyal yang nanti secara otomatis katup 5/2 ini akan bergeser ke sebelah kanan. Dia akan bergeser ke sebelah kanan.
Nah, setelah dia bergeser ke sebelah kanan, maka udara yang berasal dari kompresor ini akan masuk ke sisi sebelah kiri. Dia sudah masuk dan mengalir ke one way flow control. Jadi sini ada arusnya ya, dan akan masuk ke silinder sebelah kirinya. Nah, di sini nanti akan terjadi pengosongan udara sebelah kanan dari pistonnya. Ini akan terjadi pengosongan udara dan dia akan keluar di katup sini, katup keluaran di sini. Jadi kita langsung nah, dia akan bergerak karena di sini jadi sebelah sininya, sebelah kirinya dia sudah terisi udara. Kemudian karena di sini posisinya sudah ada di R2 untuk pistonnya, maka roller 2 di sini atau katup 2-nya ya, katup 3/2 untuk R2 isinya akan aktif. Jadi dia akan aktif. Nah, dia akan aktif, dia akan bergeser dan memberikan sinyal kepada sisi kanan dari katup 5/2 ini. Dia akan memberikan sinyal secara otomatis. Nah, dia akan bergeser ke sebelah kiri, dan di sini kompresornya, udara dari kompresor akan masuk. Di sini ada aliran udaranya. Jadi di sini nanti akan terisi, sedangkan di sini akan terjadi nanti pengosongan, dan dia akan keluar, udara yang di sini akan keluar di katup pembuangan yang ini, katup pembuangan 5. Jadi saya langsung simulasikan lagi. Nah, dia akan bergerak karena di sini sudah diisi udara, sedangkan di sini terjadi pengosongan. Jadi dia akan bekerja seperti ini terus sampai kita menekan tombol stopnya. Jadi dia akan bekerja terus. Nah, dia akan bekerja secara otomatis. Nah, seperti itu. Jadi dia ini akan selalu bekerja sebelum kita menekan tombol stopnya. Jadi kita tinggal tekan tombol stop, maka rangkaian atau pistonnya akan berhenti bekerja. Jadi seperti ini. Jadi seperti ini bentuk rangkaiannya. Jadi untuk mengontrol tadi kasus yang kita buat, yaitu sebuah tumpukan benda yang akan didorong, jadi dia akan mendorong, kemudian kembali, kemudian tumpukannya akan jatuh, kemudian didorong kembali. Jadi seperti ini, dia akan seperti ini terus menerus sampai kita menekan tombol off-nya. Jadi dia akan seperti ini. Jadi ini adalah merupakan rangkaian pneumatik menggunakan katup 5/2 sebagai kontrol utamanya dan dikontrol secara otomatis. Jadi seperti ini bentuk rangkaiannya. Untuk begini bentuk rangkaian untuk menyelesaikan kasus seperti ini ya. Ini adalah kasusnya dan ini adalah simulasinya. Jadi dia akan bekerja. Jadi bila kita ingin membuat dia bekerja atau pistonnya lebih cepat bergerak, kita atur saja, kita naikkan persennya, kita turunkan persennya maksud saya, untuk supaya dia bisa bergerak lebih cepat. Nah, kita coba. Nah, dia akan bergerak lebih cepat. Jadi untuk membuatnya piston ini bergerak lebih cepat, jadi kita naikkan saja persennya. Jadi untuk membuat dia lambat, kita turunkan saja persennya. Seperti itu. Jadi kita coba untuk 100% bukaannya. Nah, dia akan seperti ini. Jadi seperti inilah bentuk rangkaiannya. Jadi simulasi kita sudah berjalan ya seperti ini. Jadi bila ada penjelasan saya yang kurang dipahami atau kurang dimengerti, mohon maaf. Atau penjelasan saya kurang terlalu cepat juga, saya juga mohon maaf. Jadi seperti inilah rangkaian pneumatik untuk mengontrol silinder kita, double acting silinder. Jadi seperti ini. Jadi sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.